Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat siang, Shalom. Saat ini bacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-21 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-32. Yang dibawa perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat siang, Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Saat kita berada dalam Rabu Abu, yang dimana Rabu Abu kita menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia berdosa yang memerlukan penyelamat untuk menyelamatkan hidup kita dari segala dosa yang akan kita lakukan. Karena menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia lemah yang perlu untuk diselamatkan. Karena kesadaran itulah kita memerlukan pertolongan Tuhan dengan memohon ampun kepadanya dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari agar Dia mau untuk menyelamatkan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat kita membaca perikop ini mungkin agak sedikit sulit untuk kita memahaminya, tetapi karena itu kita perlu untuk melihat ke belakang tentang tradisi posisi duduk pada saat makan gitu. Tradisi posisi duduk pada saat itu, pada saat masa Yesus dalam kitab ini, pada saat itu tuan rumah berada di tengah-tengah, posisi duduk di tengah-tengah, dan di sebelah kanan dan kiri merupakan orang-orang terpercaya, terlebih lagi apalagi orang yang sebelah kiri, karena orang di sebelah kiri adalah orang yang akan diberi jamuan pertama oleh si tuan rumah, dan orang sebelah kiri akan lebih mudah untuk jika ada upaya untuk mencelakai, dia akan lebih mudah untuk mencelakai si tuan rumah, sehingga orang yang di sebelah kiri haruslah orang yang betul-betul terpercaya begitu. Jemaat, pada ayat yang ke-23 dikatakan, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Tetapi kita juga bisa melihat pada ayat yang ke-20. Bersama pada ayatnya ke-26, di situ Yesus memberikan roti kepada Yudas setelah dia mencelupkannya. Selain karena adanya masalah terkait Yudas akan mengkhianati dia atau Yesus memperingatkan Yudas, tetapi kita bisa melihat pada saat itu juga bahwa ternyata para murid, selain karena Yudas itu seorang bendahara, para murid tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah peringatan kepada Yudas, karena Yesus memberikannya
kepada Yudas, itu posisinya Yudas berada di sebelah kiri Yesus. Jika kita melihat bahwa Yesus memberikan mencelupkan ada kemungkinan, maksudnya Yesus mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas, ada kemungkinan bahwa Yudas berada di sebelah kiri. Karena biasanya kalau dalam posisi perjamuan seperti itu, orang yang pertama diberikan jamuan kepada dari tuan rumah itu adalah orang yang sebelah kiri, karena akan lebih mudah karena tangan kanan begitu. Jadi para murid, selain itu juga Yudas merupakan bendahara, sehingga bendahara kalau di masa sekarang ini, bendahara merupakan orang yang terpercaya begitu. Sehingga para murid tidak mencurigai ada peringatan Yesus kepada Yudas terkait hal tersebut. Karena ada kemungkinan bahwa Yudas berada di sebelah kiri Tuhan Yesus pada saat mereka melakukan perjamuan pada saat itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita mengetahui hal tersebut, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa harus Yudas? Maksudnya kenapa harus Yudas yang menjadi orang yang terpercaya, menjadi bendahara, duduk sebelah kanan Yesus, yang Yesus memberikan roti pertama, Yesus memberikan roti pertama terlepas dari peringatan Yesus kepada Yudas tersebut. Tapi kan kenapa harus Yudas? Kenapa saat Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mencelakai, mengkhianati dia nantinya, kenapa Yudas pasti menjadi orang terpercaya pada saat itu dan berada di posisi sebelah kiri Yesus? Jemaat, kembali pada ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Ia bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mungkin kalau misalnya kita bilang terharu itu sedih istilahnya, karena saat itu dia tidak percaya juga bahwa ternyata ada salah satu murid dari mereka, terlebih Yudas, yang akan mengkhianati dia. Itu jadinya dia sedih karena orang yang dekat dengan dia begitu, dia menyadari hal tersebut. Kita kalau misalnya sebagai manusia, saat kita akan dikhianati oleh teman kita sendiri, pasti kita akan merasa kesedihan yang sama seperti yang Yesus rasakan. Mengutip dari yang dikatakan oleh Cornelius Vantil, dia mengatakan bahwa berusaha memahami Allah seperti melakukan perintah untuk mengisi air pada ember yang sudah berisi air. Jika kita masih berusaha untuk mengisi ember tersebut, arti kita tidak percaya bahwa ember tersebut telah penuh dengan air. Jemaat, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia juga berdosa dalam menjalani hidup ini. Kita pasti melakukan kesadaran baik secara sadar maupun tidak sadar. Tanpa disadari ataupun disadari, Tuhan melalui rohnya telah berusaha untuk menyadarkan kita melalui hati kita maupun juga orang-orang, makhluk, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi karena kelalaian kita sebagai manusia, kita tidak menyadari hal tersebut. Bahkan mungkin kita menyadarinya, tapi kita meresponnya dengan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hati kita dan juga orang lain, dan menganggap itu sebagai angin lalu, mungkin saja. Sehingga dalam melakukan dosa, kita melakukannya terus-menerus dan tidak mau bertobat. Jemaat yang berkati Tuhan, sebagai manusia dalam menjalani hidup ini, banyak cobaan yang kita alami, banyak godaan, banyak tantangan yang kita alami. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap teguh dengan iman kita kepadanya, karena percaya bahwa Yesus adalah penebus dan juga penyelamat kita dari segala dosa-dosa yang akan kita perbuat maupun yang telah kita lakukan. Baiklah, dari sekarang kita berusaha untuk mempersiapkan diri melalui perikop ini, melalui peringatan Yesus kepada Yudas. Dengan ini juga kita bisa menyadari diri kita bahwa ini juga merupakan peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yang kadang kala melupakan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita dan berbuat dosa di mana-mana dan tidak menghiraukan peringatan Tuhan. Tapi dari perikop ini kita bisa belajar mempersiapkan diri dengan baik, bisa belajar untuk tetap setia dan tidak ada upaya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Seperti kita tahu juga bahwa Yudas dengan sebegitu pintarnya, begitu liciknya dia menyembunyikan kebohongan tersebut, tetapi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tuhan berusaha untuk memperingati dia, tapi sepertinya hal tersebut akan sia-sia saja. Tetapi
kita diperingatkan mulai dari sekarang. Kita harus bisa belajar dari apa yang Yudas lakukan. Kita bisa belajar bahwa peringatan ini bisa membawa kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk lebih baik lagi, bisa berusaha untuk tetap setia kepada Yesus. Kita harus menyadari bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan kita lakukan. Tidak ada sesuatu hal pun yang kita dapat sembunyikan daripada Dia. Jemaat yang berkati Tuhan, ada pada ayat yang ke-31 yang dibawa perikop perintah baru. Kita diperingatkan diperingatkan untuk selalu memuliakan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dengan tidak melupakan perintahnya dan melakukan kehendaknya dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, dengan tidak ada upaya untuk mengkhianati Dia seperti yang Yudas lakukan. Semoga dengan peringatan Tuhan kepada Yudas, kita boleh menjalani hidup ini dengan tetap mempermuliakan Dia tanpa ada upaya untuk mengkhianatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain dan juga dapat memuliakan Tuhan dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Amin.